مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'amillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para donatur, para pengurus, para asatid, para santri Yayasan Amanah Berkah Umat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kita mengucap syukur kepada Allah dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai tentang hikmah manfaat zakat, dikaji dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah al-imana illa bizakata wa la imana liman la zakata lah." Kata baginda Nabi, Allah tidak akan menerima iman seseorang. Jangan mengaku-ngaku beriman. Ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Banyak orang yang dia sholat sama sholat, syahadat sama syahadat. Kalau giliran pakai jubah, jubahnya sama-sama bagus, sama-sama mahal. Kalau giliran musim haji, dia ikut haji. Tapi sayang, mohon maaf lahir batin, ketika dia meninggal, tidak diterima imannya di hadapan Allah. Padahal kita mengira dia adalah ahli surga karena ketaatannya itu. Tapi ternyata ketika meninggal, imannya tidak diterima oleh Allah. Imannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa imannya ditolak? Karena diantaranya adalah dia tidak pernah berzakat atau lupa zakat. Ya, kalau syarat fikih, lupa dia melakukan rukun, sujud sahwi, lupa dia diampuni. Tapi kalau masalah iman, masalah zakat, lupa dia berzakat, tidak bisa diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa berzakat. Kalau kita lupa berzakat nih, Masya Allah, iman kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, sayang ibadah kita kalau kita rajin ibadah tapi enggan berzakat, tidak mau berzakat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Dan hikmah daripada zakat ini adalah sebuah benteng. Ya. Benteng untuk harta-harta kita. Jadi nanti orang yang mati meninggal dunia itu di dalam kubur akan ditanya. Kalau dia punya mobil, mobilnya ditanya buat apa? Kalau dia punya rumah, rumahnya ditanya buat apa? Kalau dia punya tabungan, tabungannya ditanya buat apa? Semuanya ditanya, dari mana semuanya, motornya dari mana, dia gunain buat apa? Akan ditanya secara terperinci. Nah, semua harta itu akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kalau dia gunakan harta-hartanya itu, dia zakati. Kalau dia menzakati harta-hartanya, ya. Bagaimana zakat rumah? Zakat rumah ya, kecuali kalau zakat, kita bicara zakat rumah itu secara fikih, ya. Rumah itu kalau dijual mesti harus ada zakat. Nah, kalau nggak dijual apa ada tidak Ustaz zakatnya? Ada. Kalau tidak dijual zakat rumah itu mesti harus dibuat pengajian sebulan sekali. Atau kita ngaji dengan keluarga kecil, anak istri kita ajak mengaji. Itu zakat rumah.
Kemudian motor kita gunakan untuk kebaikan, itu zakat juga buat motor. Mobil kita gunakan untuk kebaikan, itu zakat juga buat mobil kita. Ya, jadi gunakanlah untuk kebaikan, maka itu bagian daripada menzakati harta-harta sehingga menjadi benteng. Insya Allah harta kita tidak akan membinasakan kita, tetapi akan menolong kita. Nah, ya. Kemudian dawu mardakum bisadaqah, dan zakat ini juga atau sedekah ini juga menjadi obat. Saya pernah diberikan pesan oleh guru, ada orang yang dia mati segan, mati tak mau, hidup segan, mati tak mau. Jadi dia misalnya koma di rumah sakit selama 30 hari. Mati enggak, hidup enggak. Udah dikasih obat, udah sudah diobati sudah, tapi tetap juga tidak sembuh. Ternyata obatnya itu adalah bersedekah atau berzakat. Jadi tinggal pilih, silahkan mau dipaksa atau mau dengan sendirinya. Kalau kita mau dengan sendirinya, zakatlah pada waktunya. Tapi kalau tidak mau dipaksa oleh Allah, maka perhatikan, Allah akan mengambil harta kita semua dengan Allah akan uji. Misalnya ya, kuping kita ini dimasuki oleh nyamuk, seekor nyamuk, di mana nyamuk ini besarnya sekelingking tangan. Kemudian yang membuat telinga kita ini akan pekat dan mohon maaf, sampai tidak ada obatnya, sehingga kita membuat masuk rumah sakit, sampai dioperasi berkali-kali operasi, dan membuat harta kita habis. Kontrakan terjual, mobil terjual, rumah terjual, habis, miskin, bangkrut. Kenapa? Karena dipaksa untuk berzakat. Dipaksa. Di mana sedekahnya? Di mana zakatnya? Itu udah bukan lagi cerita zakat, udah bukan lagi cerita sedekah. Itu namanya Allah menghabiskan. Allah akan ambil harta kita semua dengan bermacam-macam peristiwa kalau tidak mau berzakat. Bisa jadi rumah kita kebakaran, bisa jadi kita tabrakan, bisa jadi anak kita mati berturut-turut. Anak pertama mati, bulan depan mati lagi, bulan depan mati lagi. Sebelum mati masuk rumah sakit dulu 3 bulan, 5 bulan. Habis dulu uang kita, udah habis uang kita, akhirnya sembuh enggak, mati iya. Kenapa? Gara-gara tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Jadi sedekah itu jangan sampai dipaksa Allah. Mendingan kita sendiri yang tahu kapan waktunya berzakat, kapan waktunya bersedekah. Insya Allah harta kita akan menjaga kita dan tidak akan menjerumuskan kita. Insya Allah. Harta itu bagaimana kita? Ya. Bisa jadi harta itu menolong kita, bisa, tapi bisa jadi harta itu membinasakan kita. Kita punya rumah, kita bangun rumah hebat. Kan kita niatnya pengen punya rumah bagus itu kan enak tidur, nikmat nonton TV. Saking nikmatnya lupa zakat. Akhirnya nggak tahu, tiba-tiba istri kita menghidupkan kompor gas, masak air, lupa mematikan airnya, lupa mematikan apinya, gasnya. Tidur, kebakaran. Yang mati berapa orang? 5 orang mati. Gara-gara harta sendiri. Gara-gara harta sendiri, anak istrinya mati kebakaran. Nauzubillah, sumayyazubillah. Jangan sampai seperti itu ya. Maka mari kita selamatkan diri kita dengan kita berbagi sebagian harta kita, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi kalau ada kelihatan ada orang tabrakan, mobilnya tabrakan, kenapa? Oh, mungkin mobilnya nggak pernah buat baik. Mungkin mobilnya selalu buat kedugem, ke diskotik. Wah, akhirnya ditabrakan. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai Allah marah terhadap kita karena kita tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Insya Allah ya. Bagaimana Ustadz? Di mana tempat supaya bersedekah yang baik? Tempatnya nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Ada di Yayasan Amanah Berkah Umat. Di mana Yayasan Amanah Berkah Umat itu? Adanya di kolom komentar. Tanya nanti sama yang memiliki akun ini. Tanya di mana alamatnya, minta alamatnya, minta nomor HP-nya, langsung berangkat pergi ke Yayasan Amanah Berkah Umat, berikan hartanya,
rutinkan sebulan sekali atau seminggu sekali. Berikan. Karena ada agenda setiap minggu sekali di hari Jumat. Yayasan Amanah Berkah Umat selalu berbagi. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Baik, ini saja dari Al-Fakir. Mohon maaf lahir batin. Inilah sebagian daripada hikmah-hikmah sedekah, hikmah-hikmah zakat, supaya kita tidak dibinasakan oleh harta kita sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Selamatlah, selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal muwaffiq wal itaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.